Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biografi B.J. Habibie. Tapi kita akan memperkenalkan dulu. Saya Safina Zatul Fauzia dari absen 29. Saya Rayunita Syafina Maulidia, absen 15. Saya Safia Uyassifa, absen 33. Jadi topik kita pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama ada perkenalan, yang kedua tentang latar belakang B.J. Habibie, yang ketiga ada kehidupan setelah berkeluarga, dan yang keempat ada pulangnya Habibie ke Indonesia. Pada topik pertama ini akan disampaikan oleh Safia. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai B.J. Habibie. Perkenalannya B.J. Habibie. B.J. Habibie ini memiliki nama lengkap Bahrudin Jusuf Habibie yang lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dan ayahnya yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie yang dimana seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo daerah Bugis dan ibunya yang bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo yang berasal dari etnis Jawa. Hubungan B.J. Habibie dengan ayahnya yaitu saat Habibie harus kehilangan ayahnya pada saat beliau umur 14 tahun dikarenakan serangan jantung yang dialami oleh ayahnya pada tanggal 3 September 1950. Dan setelah kematian ayahnya, ibu B.J. Habibie bersama B.J. Habibie pindah ke Bandung dan beliau melanjutkan sekolahnya di Government Middle Bar School. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai studi dari B.J. Habibie. Pada tahun 1954, saat beliau lulus dari SMA, B.J. Habibie melanjutkan sekolahnya di ITB dengan mengambil jurusan teknik mesin. Kemudian beliau mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pendidikan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Pada tahun 1955 sampai 1965, B.J. Habibie bersekolah di Jerman dengan mengambil jurusan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rheinische Technische Hochschule atau RWTH di Aachen, Jerman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang B.J. Habibie. Setelah mendapat gelar insinyur, beliau bekerja di suatu industri kereta api, yaitu Talbot, Jerman. Kemudian, setelah memecahkan sebuah permasalahan pada industri kereta api tersebut, B.J. Habibie kembali melanjutkan sekolahnya untuk mendapatkan gelar dokter di Technische Hochschule pada tahun 1967. B.J. Habibie mendapatkan gelar profesor kehormatan atau guru besar di ITB. Topik selanjutnya yaitu kehidupan B.J. Habibie setelah berkeluarga. Pada tanggal 12 Mei 1962, B.J. Habibie menikahi seorang wanita yang bernama Hasri Ainun Besari dan mengajak istrinya tersebut untuk tinggal di Jerman. Dalam pernikahannya tersebut, B.J. Habibie dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pulangnya Habibie ke Indonesia. Setelah 10 tahun menempuh pendidikan di Jerman, B.J. Habibie pun kembali ke Indonesia karena panggilan dari presiden, yaitu Soeharto. Pada saat itu, B.J. Habibie menjabat sebagai wakil presiden yang dimana tidak lama kemudian ada peristiwa yang menyebabkan politik Indonesia sedang dalam masalah, sehingga rakyat Indonesia meminta Soeharto untuk mundur dari kepresidenannya. Sampai akhirnya Soeharto pun mundur, lalu B.J. Habibie pun mengganti Soeharto yang menjadi Presiden Indonesia ketiga. Tidak lama kemudian B.J. Habibie juga diminta untuk mundur dikarenakan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Itu adalah penjelasan mengenai B.J. Habibie dari kelompok 3. Sebelumnya kami memohon maaf bila apa yang kami sampaikan belum terlalu baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tadi 100 ya, Pak.